Oke, selamat pagi semua. Salam sehat untuk teman-teman semua. Oke, hari ini saya akan berbicara kelanjutan daripada training yang minggu lalu. Jadi ini adalah serian. Nah, jadi hari ini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara Anda supaya bisa jago closing di dalam bisnis properti ini. Bukan jago closing, tetapi jago melisting, ya kan? Karena listing adalah awal semua dari closing. Jadi hari ini saya akan berbicara banyak mengenai bagaimana Anda bisa jago melisting di dalam bisnis properti ini. Dan hari ini juga saya juga ada dua narasumber yang dua-duanya juga sama-sama jago listing, yaitu Bu Hana dari Rewet HR dan juga Bu Heti dari Rewet Diponegoro. Nanti kita dengarkan cerita dari mereka. Oke, slide-nya. Oke, jadi topik kali ini adalah saya kasih judul bagaimana cara jago listing di properti. Nah, ini adalah serian yang berikutnya. Kapan hari saya berbicara mengenai keseluruhan. Dan kali ini saya fokus bagaimana kita sebagai agent properti bisa jadi jago listing atau champion listing di dalam bisnis properti ini. Oke, next. Nah, sebelum saya memberikan step-stepnya bagaimana Anda bisa jago listing, saya akan memberikan ada 3 hambatan bagi agen properti sehingga melisting itu salah. Tinggalan yang membuat agen properti tidak bisa jago listing. Jadi listing ini bisa saya bilang kalau Anda jago listing, biasanya closingannya juga banyak. Kalau Anda jago listing, biasanya Anda bisa menjadi seorang top producer juga di properti. Nah, maka dari itu saya akan memberikan 3 hambatan supaya Anda juga bisa evaluasi. 3 hambatan ini biasanya banyak dialami oleh agen properti di dalam listing. Oke, next. Nah, yang pertama kembali lagi adalah mindset. Mindset yang salah. Jadi hambatan mindset ini banyak dialami oleh agen-agen properti sehingga banyak dari agen properti menghindari aktivitas yang disebut dengan aktivitas listing. Mengapa seperti itu? Merasa bahwa bekerja pada buyer itu lebih efektif daripada bekerja pada listing. Dan ini mindset seperti gini itu banyak mengkontaminasi 80-90% agen properti, terutama agen properti pemula. Nah, jadi banyak dari teman-teman yang saya perhatikan, pada waktu selesai training, pasti yang dilakukan ada listing. Nah, tetapi kegiatan ini biasanya tidak berlangsung lama dan biasanya tidak konsisten. Karena begitu sudah dapat listing, dan Anda sudah mulai belajar untuk mengiklankan listing itu, memasarkan listing itu, Anda mulai dapat respon. Mungkin ada yang bertanya, kemudian ada juga yang mau survei. Nah, setelah itu, pekerjaan listing atau habit listing ini mulai ditinggalkan. Jadi Anda mulai menservis yang namanya buyer. Menyediakan properti yang diminta oleh buyer Anda. Nah, seringkali perjalanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kebanyakan tidak ada hasil. Dan apa yang terjadi? Kemudian Anda merasa bahwa bisnis properti ini susah. Karena Anda sudah kelihatannya mau closing, buyer itu memberikan harapan kepada Anda, tetapi kenyataannya kok ya nggak closing, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, kalau Anda mau menjadi top producer di properti dan Anda ingin pendapatan Anda konsisten di bisnis properti, 75% Anda harus bekerja pada listing dan 25% bekerja pada buyer. Mengapa buyer itu seringkali membuat Anda capek dan tidak produktif? Karena yang pertama, orang Indonesia itu beda sama orang Barat. Tidak mau terus terang. Ya kan? Jadi agak sulit bagi Anda yang jam terbang Anda kurang untuk membedakan antara buyer ini serius atau tidak. Ya kan? Nah, terus kedua, buyer itu belong to the market. Dia itu
bisa beli dari siapapun, bisa beli dari Anda, bisa beli dari agen lain. Kita tidak bisa mengeksklusifkan buyer, tetapi kalau listing itu kita bisa eksklusifkan. Nah, terus kemudian buyer itu hari ini bisa bilang dia mau beli. Mungkin sebulan lagi tiba-tiba karena mungkin ada terpaan keuangan, tiba-tiba dia bisa memending pembelian. Padahal Anda sudah selama 1 bulan membantu buyer mencarikan properti yang diinginkan. Nah, jadi banyak faktor X yang membuat kadang closing pada buyer itu bukanlah hal yang mudah. Nah, maka dari itu hambatan yang seringkali menjadi yang sering dihadapi oleh agen properti adalah mindset yang salah. Oke, next. Nah, terus kenapa kok agen itu juga enggan di dalam melisting? Karena punya mental amatir. Nah, mental amatir itu bagaimana? Tidak percaya diri. Memposisikan diri itu di bawah daripada vendor. Karena merasa rendah diri, sehingga akhirnya pada waktu berbicara di telepon atau ketemu dengan vendor, merasa minder, merasa bahwa takut ditolak, takut dimarahi oleh vendor. Nah, ini yang akhirnya pekerjaan listing itu menjadi sesuatu yang sangat dihindari oleh banyak agen properti. Nah, jadi mental amatir begini. Ini bahayanya apabila kita menempatkan diri lebih rendah daripada vendor. Jadi bayangkan nih, ada 2 orang agen properti. Nah, agen properti yang pertama merasa lebih rendah daripada vendor. Jadi dia di dalam perkataannya, dia mungkin akan keluar kata-kata seperti ini. Pak, boleh enggak izinkan saya ya untuk memasarkan properti Anda? Kasih saya kesempatan, kasih saya waktu untuk bisa memasarkan properti Anda. Nah, terus kemudian yang kedua ini adalah orang yang punya mental profesional. Jadi kata-kata yang sering dilontarkan oleh marketing tersebut adalah begini, Pak atau Bu vendor, saya ini agen properti yang terbaik di area ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu titipkan properti Anda kepada saya, pasti Anda mendapatkan yang terbaik. Nah, kira-kira 2 pernyataan yang berbeda, tetapi sebetulnya sama-sama meminta supaya properti itu dipasarkan melalui kita. Hasilnya bagaimana? Oh, pasti beda. Jadi apabila kita yang pertama, kita menempatkan diri di bawah vendor, vendor akan cenderung untuk menekan kita, mendikte kita. Nah, beda dengan kondisi yang kedua, di mana kita menempatkan vendor itu setara dengan kita. Dan bahkan kita ini bisa membimbing vendor, memberikan advice yang terbaik supaya propertinya bisa laku. Itu hasilnya beda sekali. Nah, maka dari itu Anda harus melatih mental Anda. Jadi mental amatir menjadi mental yang profesional sebagai agen properti. Oke, next. Nah, terus hambatan yang ketiga di dalam listing itu tidak konsisten. Banyak agen properti itu tidak pernah konsisten dalam listing. Jadi habit listing itu tidak pernah dibentuk. Melisting hanya apabila diperlukan saja. Jadi apabila nggak ada yang mau dijual atau kemudian apa, nah baru listing. Nah, orang-orang profesional, orang-orang yang hebat di dalam pekerjaannya adalah orang-orang yang konsisten. Setiap hari melakukan hal yang sama. Kalau Anda melihat atlet memanah misalnya, apabila dia ingin menjadi juara di dalam lomba panahan, apakah dia latihannya apabila dia ingin untuk latihan? Tidak. Dia pasti latihan terus. Ada jadwalnya. Sudah ditentukan kapan dia harus latihan. Apalagi kalau sudah mendekati kejuaraan. Itu bisa-bisa tiap hari, berapa jam dia latihan, supaya dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, sama seperti kita sebagai agen properti. Jadi apabila kita itu pengen sukses di dalam karir kita harus punya yang namanya konsistensi di dalam listing. Nah, cuma tidak banyak agen properti yang bisa konsisten di dalam listing. Kalau saya kira-kira perkirakan, itu tidak sampai 10%.
Karena banyak yang lainnya. Itu biasanya kalau sudah masuk di dalam aktivitas listing, itu biasanya mules dulu. Oke, next. Nah, ada 6 resep sukses jagung listing bagi agen properti. Jadi ini ada resep sukses yang kira-kira Anda bisa ikuti kalau Anda ingin sukses dan jago listing di dalam bisnis ini. Oke, next. Oke, sekali lagi, mindset Anda harus Anda benarkan dahulu. Ingat bahwa listing itu Anda harus utamakan, bukan buyer. Keadaan bagaimanapun, tetap listing. Jadi rules-nya adalah 75-25. 75% bekerja pada listing, 25% bekerja pada buyer. Buyer yang betul-betul bisa dikategorikan buyer yang serius. Karena beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan teman lama yang kebetulan sekarang jadi agen properti di Australia. Dia dulu juga sempat menjadi agen properti di Indonesia. Saya sempat sedikit bertanya sama dia, gimana di Australia? Dia sempat cerita begini, beda ya, jadi agen properti di Australia dengan di Indonesia beda. Oke, saya tanya, bedanya di mana? Oke, kalau di Indonesia, pertama, banyak bekerja pada open listing. Oke, terus kedua, banyak dari teman-teman itu kerjanya pada buyer. Jadi ngopeni buyer. Oke, kalau di Australia gimana? Kalau kita itu kebanyakan bekerja pada eksklusif listing dan bekerja pada listing. Jadi fokus kita, mereka menyebutnya dengan clearance rate. Artinya dari sekian banyak listing yang mereka eksklusifkan, berapa persen dari listing itu bisa yang terjual. Dan mereka punya clearance rate itu rata-rata di atas 80%. Nasional Australia itu kurang lebih di atas 80%. Jadi kalau mereka pegang 10 listing, artinya 8 listing itu pasti laku. Nah, jadi itu yang membedakan sekali antara agen properti Indonesia dengan agen properti yang ada di Australia. Dan juga di negara-negara maju lainnya, itu rata-rata mereka bekerja pada listing. Bukan seperti kita bekerja pada buyer. Dalam kondisi apapun. Mau kondisi seperti ini, mau kondisi apa, tetap bekerja pada listing. Nah, oke, next. Resep sukses kedua adalah practice make perfect. Jadi mental amatir itu dapat dirubah menjadi mental profesional apabila dilatih secara konsisten. Jadi pertama kali saya menjadi agen properti setelah di training, namanya ngangkat telepon itu gemeter. Saya ingat sekali pengalaman saya pertama kali saya angkat telepon. Waktu itu saya buka koran. Telepon pertama ini tidak pernah saya lupakan. Karena kenapa? Punya memori yang betul-betul menancap di dalam memori saya. Jadi selama lebih dari 15 tahun, momen ini tidak pernah saya lupakan. Ya kan? Jadi pertama kali saya ngangkat telepon, saya telepon koran, langsung orang yang saya telepon, calon vendor yang saya telepon, tiba-tiba langsung marah sama saya, nadanya cukup tinggi. Wah, kaget saya. Baru pertama kali telepon, baru memperkenalkan diri, saya agen properti dari Rewide, tiba-tiba langsung disemprot orang, dan akhirnya saya langsung tutup telepon, karena dia yang nutup telepon duluan, saya kemudian merenung. Selama 1 jam, saya tidak berani ngangkat telepon. Jadi bagi saya itu tiba-tiba membuat saya itu merasa, wah kok saya langsung dimarahi. Nah, terus setelah 1 jam kemudian, baru saya memberanikan diri lagi untuk mengangkat telepon yang kedua. Nah, puji Tuhannya, telepon yang kedua dan seterusnya itu nggak ada masalah. Jadi saya terus belajar gimana caranya. Dan pada waktu itu begitu senior saya sempat melihat, kamu habis dimarahi ya? Iya. Nah akhirnya dia memberikan masukan. Jadi akhirnya setelah telepon pertama dimarahi, akhirnya saya belajar. Dan akhirnya setelah itu 20 call calling atau 20 telepon itu saya pasti lakukan setiap harinya. Nah, akhirnya apa? Setelah terus-menerus telepon, akhirnya itu menjadi kulino. Orang Jawa ngomong kulino, jadi biasa.
ya kan? Dan akhirnya lancar sekali, ya kan? Bahkan baru 1 minggu 2 minggu menjadi agen properti pemula, di telepon itu saya terdengar sangat profesional. Nah, itu makanya practice make perfect, ya kan? Nah, jadi seperti saya ngomong tadi, jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa vendor yang butuh kita, bukan sebaliknya. Dan itu betul. Terutama di masa-masa COVID ini. Jadi banyak orang itu atau vendor itu butuh uang. Dan mereka sangat butuh bantuan kita sebagai agen properti. Maka dari itu, taruhlah di dalam alam bawah sadar Anda, di dalam pikiran Anda, sebetulnya yang butuh itu bukan Anda. Yang butuh itu adalah vendor. Vendor butuh agen properti untuk menjualkan properti mereka. Itu yang Anda harus tanamkan di dalam pikiran Anda. Oke. Nah, terus resep ketiga, supaya Anda bisa jago melisting, itu Anda harus membuat yang namanya habit di dalam melisting. Set waktu 1-2 jam untuk nelpon call calling setiap harinya, minimal 20. Itu anjuran saya. Jadi Anda kalau memang mau belajar melisting, 1 hari Anda harus bisa telepon 20 call calling. Ya kan? Nah, jadi munculkan sebuah habit. Sama kayak Anda. Misalnya nih, Anda yang pengen punya tubuh yang atletis dengan cara Anda nge-gym. Ya kan? Anda pengen badan Anda berotot, Anda gym. Nah, cuma kalau Anda tidak menimbulkan sebuah habit nge-gym, jadi nge-gymnya lah inget, sebulan kadang cuma 2 kali, 3 kali, kira-kira bisa jadi enggak tubuh atletisnya? Saya rasa tidak bisa. Tetapi kalau Anda punya sebuah habit, 1 minggu berapa kali Anda membentuk otot di tubuh Anda, saya yakin 1 bulan aja Anda bisa melihat hasilnya. Nah, sama seperti kita sebagai agen properti. Apabila kita tidak membentuk habit, maka jago melisting itu tidak akan datang kepada Anda. Ya kan? Nah, saya pada waktu itu sempat dilihatkan sebuah video. Orang agen properti di Australia yang masih muda. Nah, dia itu bekerja 1 tahun itu cuma paling 9 bulan atau 10 bulan. 2-3 bulan sisanya dia berlibur. Jadi dia bisa berlibur ke Amerika, dia berlibur ke Eropa. Jadi setiap tahun dia 2-3 bulan pasti berlibur. Nah, tapi dia bisa kaya, dia bisa keliling dunia terus. Nah, pada waktu itu sempat dilihatkan cara dia bekerja. Jadi cara dia bekerja setiap hari itu seperti robot. Jadi ngangkat teleponnya itu seperti mesin. Jadi begitu ngangkat telepon, Pak, saya dari Rewat. Oh, tidak dulu, oke. Angkat telepon lagi, Pak, saya dari Rewat. Tidak, oke, taruh dulu. Terus seperti itu. Ya kan? Nah, jadi habit yang benar pada waktu Anda tanamkan di dalam pekerjaan Anda, tanpa Anda akan terasa, Anda menjadi hebat di dalam apa yang Anda lakukan. Dan setelah Anda hebat di dalam melisting, maka yang kedua yang akan datang kepada Anda adalah Anda akan menjadi top producer di properti. Itu sudah pasti. Oke? Next. Nah, resep yang berikutnya adalah rajin-rajinlah cari data Facebook for sales by owner. Ya kan? Bisa dari koran. Tapi koran sekarang kalau kita melihat terutama selama masa PPKM ini sudah kurang jauh. Jadi banyak dari vendor sudah mulai tidak pakai koran di dalam memasarkan properti mereka. Yang paling banyak, yang masih banyak, itu spanduk di depan rumah atau spanduk di depan properti. Nah, itu bisa Anda dapat dengan Anda rajin-rajin canvas. Setiap hari canvassing, cari spanduk-spanduk Facebook yang Anda bisa telepon. Nah, terus kemudian dari open house. Jadi biasanya nih, kalau Anda open house, terus kemudian Anda flyering di sekitar properti yang Anda open house kan, biasanya akan muncul properti-properti siluman. Properti-properti yang kita tidak tahu bahwa properti itu dijual, tiba-tiba vendor itu bisa datang ke open house Anda, lihat-lihat. Ternyata dia itu membandingkan properti dia dengan properti yang Anda pasarkan. Jadi dia meng-set harganya. Ya kan. Nah, jadi seringkali kalau kita sudah open house, itu yang datang itu bukan cuma buyer, tetapi bisa aja vendor yang datang. Maka dari itu,
Anda perlu rajin-rajin untuk bertanya. Siapa yang datang ke open house Anda? Oke. Next, resep berikutnya di dalam jagung listing. Banner is a must. Banner adalah sebuah keharusan. Nah, banner adalah salah satu level apabila kita pengen konsisten di dalam closing. Terutama, jadi Anda kalau di dalam memasarkan, itu saya sarankan untuk main trade area. Dengan Anda kuat di trade area, dan banner Anda banyak, apalagi ada foto dirinya, ya kan? Jadi orang kalau misalnya tinggal misalnya, let's say nih di pusat kota, dan melihat nih bannernya, let's say namanya si Michael, ada fotonya, ada bannernya di pusat kota banyak sekali, semuanya nama Michael. Nah, kira-kira Anda yang tinggal di pusat kota, begitu Anda sudah melihat banner si Michael, apa yang ada di benak Anda? Anda akan berpikir bahwa si Michael ini adalah orang yang hebat, agen properti hebat, dan Anda kepingin menitipkan properti kepada agen properti baru atau agen properti hebat, pasti agen properti hebat. Jadi semakin banyak Anda punya banyak banner, maka semakin juga orang akan banyak titip properti mereka kepada Anda. Itu sudah pasti. Nah, jadi apabila Anda sudah jadi agen properti, memang Anda pasti punya target closing. Tetapi sebelum target closing itu, ada baiknya Anda punya dulu nih target banner. Berapa banyak banner yang harus terpasang setiap minggunya. Karena ini juga penting. Karena semakin Anda banyak pasang banner, ini seperti kita meleverage tenaga kita. Jadi bayangkan gini, si Michael ini di pusat kota, di trade area dia punya 100 banner. Katakanlah 100 banner. Nah, jadi ini seolah-olah dia ini, karena banner itu kan iklan yang paling murah, karena bisa 24 jam sehari dan bisa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, jadi kalau dia si Michael ini punya 100 banner, artinya dia seolah-olah kan naruh orang. Misalnya dia punya banner di Diponegoro nih ada 2. Seolah-olah dia naruh 2 orang, 2 asisten untuk pegang bannernya dia. Properti ini dijual. Kira-kira seperti itu. Itu leverage namanya. Nah, jadi bayangkan nih, agen properti punya banner hanya 1 dibandingkan dengan Michael yang punya banner 100. Kira-kira hasilnya bagus mana? Saya yakin pasti bagus yang 100. Jadi banner ini adalah sebuah keharusan apabila Anda ingin menjadi agen properti yang luar biasa. Tapi kemudian ada pertanyaan, Pak, sekarang kan zamannya digital, apa banner itu masih? Nah, menurut data, banner itu ternyata masih kok. Karena masih banyak orang yang masih suka itu keliling lihat banner untuk nyari properti yang dijual. Jadi banner itu masih cukup efektif. Nah, memang mungkin kalau misalnya Anda memasarkan properti yang trafficnya rendah, maksudnya di depan rumah itu trafficnya rendah. Contoh seperti kalau Anda memasarkan apartemen, nggak mungkin dong banner itu bisa efektif. Itu harus digital marketing. Nah, tapi kalau properti Anda di jalan raya, di mana traffic itu tinggi, banner adalah sesuatu yang media yang cukup efektif. Oke, pasang foto. Ya kan, Anda sebagai agen properti harus pasang foto kalau Anda ingin terkenal, ya kan. Oke, next. Oke, resep berikutnya adalah jangan menyerah pada penolakan pertama ketika melisting atau memprospek. Rata-rata nih agen properti setelah menelpon pertama dan kemudian vendor mengatakan tidak pada Anda karena mungkin dia lagi terikat kontrak eksklusif atau dia lagi ingin memasarkan sendiri. Nah, ternyata menurut survei 80-90% agen properti itu berhenti setelah penolakan pertama.
Jadi setelah pertama kali telepon dan vendor bilang tidak, banyak dari mereka sudah tidak pernah menghubungi vendor ini tersebut. Nah, jadi yang kembali telepon kepada vendor, yaitu telepon trial kedua, ketiga, itu sisa kurang dari 10%. Nah, jadi bayangkan, vendor akan mengingat orang yang persisten, yang tidak pernah menyerah, untuk meminta pasang banner atau meminta listing eksklusif kepada beliau. Karena namanya vendor, itu punya yang namanya psikologi. Mungkin awal-awal dia memasarkan propertinya, mungkin dia confident, saya bisa memasarkan sendiri. Tetapi mungkin setelah 1 bulan, 2 bulan, kok propertinya nggak laku-laku, dia bisa saja desperate. Dan dia akan mengingat agen properti yang terus menghubungi dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, jangan pernah menyerah pada penolakan pertama ketika melisting atau memprospek. Prospek terus. Apalagi kalau Anda melihat bahwa lokasi atau properti yang dia punya itu bagus. Jangan pernah lepaskan itu. Di hunting terus sampai one day dia ngomong, oke, saya akan berikan properti saya kepada Anda. Oke? Diturunkan. Nah, jadi hari ini saya akan berbincang dengan dua narasumber kita, yaitu Bu Heti dari Rewedipo. Halo Bu Heti, apa kabar? Baik Pak, pagi. Oke, pagi. Halo Bu Hana, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak, pagi. Oke, saya akan memberikan pertanyaan ya. Oke, di ini lagi. Nah, jadi baik Bu Hana dari Rewet HR ataupun Bu Heti dari Rewet Dipo, mereka ini bannernya cukup banyak, ya kan? Listingnya juga cukup banyak dan cukup konsisten. Nah, oke, pertanyaan pertama saya nanti bisa dijawab Bu Heti dulu, terus kemudian disambung dengan Bu Hana. Kenapa kok bannernya banyak? Kenapa kok nggak istilahnya itu kok ngelisting terus? Alasannya kenapa? Kok nggak ngejar buyer aja? Silakan mungkin dari Bu Heti. Silakan Bu. Saya listing banyak itu biar terkenal Pak. Kalau vendor boleh saya pasang banner, saya lebih senang. Iya, benar kata Pak Andi, sebanyak-banyaknya pasang banner supaya lebih terkenal, jadi lebih mendapat kepercayaan dari vendor. Tapi banyak juga vendor yang tetap tidak mau dipasang banner. Oke, kira-kira Ibu kira-kira punya berapa banyak banner ya Bu ya? Yang lebih ya? Saya melihat sebetulnya listingan saya tuh banyak. Ya. Listingan saya tuh sebenarnya banyak Pak. Cuman saya itu kadang-kadang kan agak lambat masukkan ke kantor. Oke, Bu, kenapa kok lebih banyak? Kok Ibu suka ngelisting daripada bekerja pada buyer? Apa bedanya? Ya kebetulan aja saya sering kanvas ya Pak. Sering kanvas, habis kanvas di telepon ya? Iya. Oke. Biasanya gitu. Oke, kembali lagi nanti ke Bu Heti ya. Thank you Bu. Oke, Bu Hana ya, sekarang. Sama-sama Pak. Bu Hana kenapa kok memilih konsisten di dalam listing Bu? Silakan Bu. Karena kebanyakan kalau buyer itu yang sering saya jumpa itu banyak yang lebih PHP Pak. Kalau dari listing itu kebanyakan kita lebih besar untuk bisa closing. Jadi Ibu karena banyak di PHP oleh buyer, akhirnya apa ya? Mau closing nggak jadi, lebih baik fokus kepada listing, begitu kira-kira? Iya. Dari listing itu kita banyak respon. Sekarang lebih banyak saya penawaran, lebih mendekati untuk closing dari saya pasang banner itu. Oke, jadi logikanya begini teman-teman. Jadi kalau Anda bekerja pada buyer, artinya Anda punya buyer satu, Anda bekerja pada satu buyer. Tetapi tadi kalau misalnya Bu Hana kira-kira punya banner 20 ada Bu atau lebih? Lebih Pak. Lebih ya.
Jadi kalau misalnya let's say Bu Hana punya, tadi Bu Heti juga ngomong 20 lebih, katakanlah punya 20. Dan masing-masing setiap hari ada satu respon. Berarti Anda punya 20 buyer, dibandingkan Anda bekerja pada buyer, cuma punya satu buyer. Tangkap logikanya di sini teman-teman. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kira-kira agen properti mana yang bisa mendapatkan buyer yang terbaik, yang punya satu dikerjakan terus, atau yang punya 20? Nah, pasti yang punya 20 pasti lebih chance-nya untuk mendapatkan buyer yang terbaik. Itu pasti lebih tinggi. Ya kan? Oke. Thank you Bu Hana. Nanti akan kita tanya lagi ya. Oke, pertanyaan gini berikutnya. Dengan pasang banner yang banyak itu, keuntungannya apa? Kembali lagi ke Bu Hana dulu. Silakan. Bu Hana, silakan. Oke. Keuntungannya dari banner itu kita dapat responnya lebih banyak. Terkadang dari kita di telepon mau tanya-tanya, mereka juga kadang menitipkan listing, Pak. Kebetulan dari kita banner itu. Oke. Jadi dari keuntungannya double. Iya. Selain dapat buyer juga dapat vendor ya? Iya. Dan dari vendor yang telepon, mereka juga mau dipasangi banner? Iya, mau. Oke. Dan itu akhirnya mempercepat banner Bu Hana untuk muncul di mana-mana artinya. Betul ya? Oke. Nah, terutama nih juga nih, makanya kan biasanya nih ya, kalau saya melihat ini dua orang narasumber kita hari ini, Bu Hana dari Rewet HR dan Bu Heti dari Rewet Dipo. Kesamanya apa? Sama-sama ibu rumah tangga, betul ya? Nah, ibu rumah tangga yang bekerja, itu yang paling enak itu kalau apa? Nempel banner di mana-mana. Jadi sambil masak, terima telepon, ya kan? Terus kemudian bisa dijawab kan? Nah, kira-kira seperti gitu. Oke, Bu Heti, apa Bu keunggulannya, keuntungan yang Ibu sudah rasakan dengan pasang banner, Bu? Silakan, Bu. Ya lebih banyak dikenal. Biasanya kalau orang yang cari rumah, cari apa kan, kalau lihat bannernya kan hanya yang lain, saya butuh di tempat lain. Itu nanti akhirnya belum tentu closing, paling enggak lebih responnya lebih banyak, Pak. Oke. Jadi sama ya, kurang lebih sama seperti Bu Hana tadi. Oke, thank you. Terus kemudian, Ya. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya nih ke Bu Hana dulu ya. Tapi banyak agent properti ini yang kesulitan di dalam konsisten listing. Jangankan istilahnya mau pasang banner banyak, mau ngangkat telepon aja susahnya minta ampun. Nah, maka dari itu tips dan triknya apa supaya teman-teman ini bisa listingannya banyak dan supaya bisa pasang banner. Tips suksesnya apa Bu Hana? Silakan Bu. Ya, tipsnya saya lebih sering canvassing dan lebih sering untuk telepon. Oke. Canvassing. Jadi banyak Facebook itu ada telepon, kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Kesulitan enggak untuk telepon dan minta mereka pasang banner? Apalagi kan zaman pandemi gini untuk ketemu kan susah. Nah, apa yang Ibu ngomong sama mereka sehingga akhirnya vendor mau mengizinkan Ibu untuk pasang banner? Pertama, kita harus lebih pendekatan dulu, Pak, untuk vendor. Jadi, kita ngomong, permisi, Bu, Bapak atau Ibu, gimana kalau untuk rumahnya yang dijual kita bisa iklankan, dan saya jamin lebih cepat untuk terjualnya melalui iklan dan portal dari Rewet. Terus, kebetulan selama ini yang saya alami, kebanyakan mereka lebih setuju, Pak. Enggak ada kata penolakan, jarang kayak saya temui untuk menolak pasang banner itu. Oh, jadi Ibu telepon rata-rata boleh diizinkan? Iya, iya. Kalau boleh tahu satu hari telepon berapa banyak? Saya bisa sampai 5 sampai 6. 5 sampai 6, ya kan? Itu pun 5 sampai 6 kalau konsisten. Itu bannernya bisa banyak. Nah, apalagi kalau 20, hasilnya pasti jauh lebih banyak ya. Tapi setiap hari konsisten pasti 5-6 ya, Bu ya? Iya. Saya 5 sampai 6, Pak. Oke, dan itu dari 5 telepon, kira-kira berapa yang boleh pasang banner, Bu?
kurang lebih 1 sampai 2. Oke, dari 5 bisa pasang banner 1. Dan Ibu melakukan telepon ini setiap hari atau bagaimana? Iya, saya setiap hari telepon. Oh, jadi setiap hari Ibu sudah punya habit di dalam menelpon, betul ya? Iya, iya. Pagi atau sore? Saya kebanyakan kalau telepon tuh setelah jam kerja atau kebiasaan kan orang kadang kan vendor itu ada yang bekerja juga ya Pak ya. Oke. Iya, saya Oh, terapkan. jadi Ya, setelah jam kerja ya? iya. Oke, oke. Thank you Bu Hana. Balik lagi ke Bu Hana. Oke, kalau Bu Heti, gimana Bu? Tips suksesnya apa Bu Heti? Kalau saya memang kurang sebetulnya saya kurang konsisten kalau tiap hari itu kadang nggak telepon, nggak setiap hari Pak. Tapi ya saya usahakan sebisa mungkin saya banyak telepon ke vendor. Oke. Jadi walaupun Ya, tidak tiap kurangan hari, saya ya itu Pak, kurang konsisten aja. Oke. Iya. Tetapi biasanya kalau Ibu sudah nelpon, satu hari bisa berapa banyak Bu teleponnya? Oke. Hilang Bu Hetinya. Oke. Terus kemudian kalau dengan sudah nyambung lagi ya Bu Heti ya. Oke, jadi gimana Bu tadi Bu? Sudah nyambung. Oke, satu hari bisa berapa banyak telepon Bu? Saya itu nggak bisa setiap hari Pak. Oke, kalau pas telepon? Satu hari saya bisa telepon, ya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Oke. Dan apakah tadi benar seperti kata Bu Hana, ternyata gampang untuk naikkan banner itu, apakah betul? Tergantung vendornya Pak. Kadang-kadang ada vendor yang tetap tidak mau. Oke, tapi kira-kira dari 5 telepon, kira-kira berapa banyak yang mau dipasangi spanduk Anda, Bu? Ya, antara 1, kadang 2. Berarti sama ya kayak Bu Hana ya? Berarti 5 iya, bisa pasang banner 1. Kadang-kadang saya punya dapat vendor 1, punya 10 lokasi, dia langsung boleh semua. Oh, nah itu. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi kadang itu bisa dapat satu vendor, itu punya 10 properti dan semuanya bisa dipasangi. Ya. Dan kalau ada vendor, Anda ketemu dengan vendor yang punya langsung 10 lokasi, itu namanya apa teman-teman? Itu namanya investor. Nah, investor itu bisa ditawari properti enggak Bu Heti? Jadi misalnya ada properti murah, Anda tawarkan enggak sama vendor yang punya 10 properti ini? Belum. Belum saya tawarkan. Nah, biasanya vendor yang punya banyak properti, mereka itu biasanya investor, suka beli properti. Maka dari itu mereka juga bisa jadi dalam tanda kutip itu gacuan Anda. Jadi apabila Anda punya barang murah atau teman kantor punya barang murah, nah yang namanya investor ini bisa ditelepon. Oke, jadi sekedar sharing dikit. Oke, Bu Heti mungkin di mute suaranya supaya suara. Oke. Jadi kenapa kok agen properti itu ada yang bisa closingnya rentetan? Ada yang bisa 1 hari aja bisa closing. Ya karena mereka punya yang namanya investor ini atau klien-klien gacuan. Jadi saya bekerjanya dalam 15 tahun, itu saya pasti punya yang namanya investor gacuan. Begitu ada barang murah, saya tinggal telepon investor saya, ini murah. Ya kan? Jadi dengan ada barang murah, kita bisa dalam 1 hari aja kita bisa closing. Nah, itu didapat dari mana? Dari listing. Ya kan? Oke. Kembali ke Bu Hana, Bu. Dari Ibu banyak pasang banner. Ibu dapat yang namanya investor-investor, dapat enggak, Bu? Silakan Bu Hana. Kadang-kadang saya dapat, Pak. Mereka telepon Anda atau mereka sebagai vendor Anda? Vendor. Mereka sebagai vendor ya? Punya langsung berapa properti yang paling banyak? Saya ada itu langsung ada kurang lebih 10. Oh, 10. Iya. Oke. Nah, jadi ini yang ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau kanvas dan Anda mau telepon, angkat telepon, itu namanya investor itu ada di mana-mana. Nah, terus kemudian kapan hari ada yang sempat tanya sama saya, Pak, kalau sudah ada Fishbowl vendor, terus kemudian kita pasangi banner, efektif enggak? Oke, saya kasih tahu nih. Tapi nanti kita akan cross check kepada Bu Hana ataupun Bu Heti ya. Kadang itu vendor walaupun ada spanduknya,
kadang susah ditelepon loh. Jadi buyer itu kadang kalau telepon Fishbo, vendor, itu nggak pernah diangkat. Oke, betul nggak Bu Hana ataupun Bu Heti? Bu Hana dulu, betul nggak? Iya, betul, Pak. Betul ya? Nah, jadi Ya, Anda jangan khawatir, walaupun itu ada bannernya vendor, yakin saya, kadang vendor nggak bisa dihubungi. Apa betul seperti itu, Bu Heti? Betul, Pak. Betul. Nah, jadi Anda Betul. jangan khawatir. Jadi apabila ada Fishbo vendor, jangan khawatir Anda pasang banner juga, karena kadang vendor itu nggak bisa dihubungi. Oke, dari sini ada pertanyaan dari teman-teman buat kepada Bu Heti dan Bu Hana. Sama-sama ibu rumah tangga, betul ya? Bu Hana juga ibu rumah tangga ya? Nah, jadi sama-sama ibu rumah tangga. Jadi ini bekerja pada listing itu sebetulnya paling cocok dengan untuk ibu rumah tangga. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ada? Jadi ada pertanyaan kepada Bu Heti ataupun Bu Hana. Oke? Pertanyaan terakhir aja ya, kalau gitu kepada Bu Hana ataupun Bu Heti. Mungkin dari Bu Heti dulu ya, nanti terus kemudian Bu Hana. Oke. Gimana sih cara ngatasi ketakutan kita di dalam menelpon, Bu? Banyak orang itu kan biasanya mau nelpon itu takut ya, melisting, takut dimarahi. Nah, mengatasi itu bagaimana, Bu Heti? Saya nggak pernah takut, Pak. Ditolak takut, ya? Juga enggak. Ditolak berarti saya hati, ya? Cari yang lain. Enggak. Okay. Salah namanya juga vendor. Kalau takut nanti enggak dapat listingan, Pak. Oke. Berarti yang penting habis ditolak lanjut lagi ke telepon berikutnya. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Betul. Iya, lanjut yang lain kan masih banyak. Oke. Bagus, Bu. Thank you, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Atasi ketakutan. Saya percaya aja kok, Pak. Karena kita kan niatnya telepon kan kita ada niat baik ya, Pak. Ya, jadi enggak mungkin lah respon dari vendor itu kita dibentak-bentak di mana-mana, enggak mungkin. Jadi yang penting jadi kita percaya, terus tutur katanya kita juga baik, pasti vendor. Oke, yang penting nggak usah takut sama tadi Bu Hana ataupun Bu Heti, yang nggak usah takut. Yang penting angkat telepon, yang penting niat kita baik, kita mau bantu. Kalau dimarahi ya sudah, angkat telepon yang berikutnya. Kira-kira itu supaya Anda juga memberanikan diri di dalam menelpon. Thank you Bu Hana ataupun Bu Heti untuk sharing-sharingnya hari ini.